kasih Tuhan, kita diangkat dan dipulihkan. Dahulu Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Haleluya. Jadi kalau dahulu Tuhan Yesus dapat mengadakan mukjizat dengan 2 ikan, 5 roti, sisa 12 mangkuk, saat ini juga Tuhan sanggup memberi mukjizat kepada kita. Amin. Itu saudara. Haleluya. Tapi kuncinya percaya pada Yesus. Percaya. Abraham baru Tuhan percaya. Ketika Tuhan suruh, engkau pergi, tinggalkan daerahmu ke tanah yang akan kujanjikan. Dia meninggalkan. Dia percaya kepada Tuhan. Maka itu Tuhan katakan, engkau akan hidup berlimpah. Dan sejauh mana engkau memandang, maka sedemikian aku berikan kepadamu. Sejauh mana imanmu? Makanya harus punya iman kita. Pandanglah di sekelilingmu. Apa yang ada di sekelilingmu? Apa yang engkau rindukan? Apa yang engkau cita-citakan? Apa yang engkau sukai? Aku akan berikan kepadamu. Kata Tuhan. Jadi itu pandang dia. Apa yang kita inginkan, apa yang kita sukakan, maka Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Maka pandang yang indah-indah, berikan cita-citamu setinggi bintang di langit. Lihat apa yang kamu suka, maka Tuhan pasti berikan. Amin. Haleluya. Itu saudaraku. Tapi dia menghargai firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hidup yang kekal dan berkat yang berkelimpahan. Sebagaimana dikatakan Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau cita-citakan, aku berikan kepadamu. Bahkan apa yang tak pernah kau lihat, apa yang tak pernah kau pikirkan, aku sediakan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, haleluya, aku bersaksi. Saya bersaksi. Semalam ada teman kita di sana, saudara. Aku kasihan kali melihat dia. Dia itu berumah nurut. Jadi semalam kami cerita, dia katanya belajar di Saksi Jehovah. Katanya di sana nggak ada mukjizat. Tidak ada mukjizat. Dulu ada mukjizat, kalau sekarang nggak ada. Saya bilang firman Tuhan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dulu ada mukjizat, hari ini juga ada mukjizat. Amin. Dulu Yesus hidup, sekarang juga Yesus hidup. Dia Roh Kudus, dia Roh, saudaraku. Maka kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Yesus itu, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, di mana-mana dia ada. Saat ini dia ada. Makanya apapun yang kita perbuat dia tahu. Kita tidak tahu apa yang diperbuat oleh teman kita, tapi Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh teman kita. Saudara tidak tahu apa yang saya perbuat, tapi Tuhan tahu apa yang saya perbuat. Makanya saya selalu berbuat baik. Saya berusaha, saudaraku, berbuat baik dan tidak berdosa. Amin. Mari kita. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan. Aku tidak sanggup. Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan akan memberikan kekuatan. Sekarang, haleluya, akan kita belajar firman Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus. Kemudian di dalam satu ayat saya dan sebagai saksian saya di dalam Mazmur, ya, ingat satu Mazmur. Haleluya. Di dalam Mazmur apa katanya? Tuhan yang memberikan rezeki, ya. Tuhan yang memberikan rezeki. Haleluya. Dalam nama Yesus.
dalam 11 ya. Surah 11 ayat 5 ya. Surah 11 ayat 5. Coba baca apa katanya. Surah 11 ayat 5 nanti saya serahkan kepada Mazmur 11 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Ini janji Tuhan ya. Janji Tuhan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Makanya kita takut sama Tuhan, kita hormat, kita takut. Kalau takut kepada ular kita elakkan saudara ular. Tapi kalau takut sama Tuhan, kita hormat pada Tuhan, kita setia beribadah. Nah, itu takut. Mazmur 11, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Nah, ini dia ingat untuk selama-lamanya. Amin. Sekarang mari kita terus satu lagi. Bagaimana orang yang takut? Satu lagi ya. Yohanes 11 Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12 ya. Yohanes 1 ayat 12. Mari kita berdiri, kita hormati firman Tuhan, mari kita berdiri. Kita baca sama-sama. Mari. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Amin. Nah, sekarang mari kita terima Yesus, kita menerima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ikuti saya berdoa. Haleluya. Ikuti saya berdoa. Bapa dalam surga. Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini aku datang kepadamu, menyerahkan hidupku. Aku menyadari banyak dosa aku perbuat. Ampuni aku. Dosa keturunan dari kedua orang tuaku, aku putuskan dalam nama Yesus, sehingga tidak menurun kepada aku. Dalam nama Yesus, hari ini Tuhan, aku menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus Kristus, Tuhanku, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupan, supaya aku layak menerima janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini saudaraku ya. Tetapi makanya kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yang percaya katakan amin. Amin. Percaya Yesus katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Kami serahkan firman Tuhan kepada hamba Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesaksian firman. Oh haleluya, yang sudah ditabur oleh hamba-Mu dan yang akan ditabur Tuhan. Oh berkati firman-Mu menjadi rema dan kekuatan baru dalam hidup kami. Berkati juga kami semua yang hadir ini, bahkan dimanapun berada. Berkati firman-Mu ini Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini, jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah, oh dalam nama Yesus berkati semua. Oh arahkan hati dan pemikiran mereka tertuju kepada firman-Mu. Jamah hati mereka Tuhan. Oh sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berakar dan berbuah dimanapun anak-anak Tuhan berada. Dalam nama Yesus berkati Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau percayakan pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Dalam nama Yesus, bunyikan di belakang salib-Mu. Engkau saja yang kelihatan. Dalam nama Yesus, suara setan, suara kedagingan, kuasa kegelapan, aku tolak dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengalihkan hati dan pikiran kami. Roh hati melayang-layang, roh ngantuk, roh gelisah, setan iblis, pergi kau kata orang-orangmu.
Engkau tidak bisa mengganggu anak Tuhan yang sedang mendengarkan firman Tuhan, bahkan dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, tutup kudus dengan kuasa dan rahmat Tuhan. Kuduskan, sucikan bibir lidah hamba-Mu, tambahkan hikmat bijaksana dalam menabur, menyampaikan firman Tuhan. Jadikan mulut lidah hamba-Mu jadi penyambung lidah Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Hari ini kami sungguh diberkati dalam nama Yesus. Yang susah dibukan, yang miskin menjadi kaya, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Ya haleluya, yang miskin menjadi kaya, yang terikat akan dilepaskan, yang tergantungan aku putuskan dalam nama Yesus Kristus. Terjadi kebangunan rohani yang luar biasa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilakan hamba Tuhan yang akan melayani kita dalam firman Tuhan. Bagus. Tuhan dan dilembutkan dengan Tuhan Yesus Allah Raja kami kami mendengarkan firman-Mu berfirmanlah Tuhan berakhir hamba-Mu untuk mendapat firman-Mu yang Bapa ajari hamba-Mu dengan Roh Kudus apa yang keluar dari mulut hamba berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sudah siap. Haleluya. Amin. Ada semangat saudara-saudara. Amin. Tuhan. Amin. Sejauh itu pasti semangat. Haleluya. Luar biasa ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 21. Ayat 21. Saya baca dari depan. Demikian firman Tuhan Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Haleluya. Kita lihat di dalam ayat ini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia, perbuatannya sangat baik dan setia kepada Tuhan.
firman Tuhan ini. Di dalam firman Tuhan, baik sekali perbuatanmu, baik sekali perbuatanmu. Kata-kata baik sekali perbuatanmu, berarti Tuhannya itu sangat senang atas perbuatan hamba-Nya. Jadi perbuatan kita dalam hidup kita sehari-hari, Tuhan berkata kepada kita, baik sekali perbuatan-Mu. Kan itu yang kita rindukan, kan? Jadi berarti kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Nah, baik dan setia. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan, kalau Tuhan sudah memuji kita, kita lihat lagi di akhir ayat 21 ini. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, jadi kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita dapati, saudara. Kita peroleh. Apa saja kebahagiaan yang bisa Tuhan berikan? Luar biasa mujizat-mujizatnya akan berdatangan, saudara. Segala perbuatan kita Dia berkehendaki dalam hidup kita. Kekayaan itu di tangan Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Emas dan perak adalah milik Tuhan. Kalau kita sudah dihatinya, Dia katakan, baik sekali perbuatan mengampuni. Kan luar biasa, ya. Berarti segala tantangan rintangan yang kita hadapi, kita tidak lari dari rintangan itu, saudara. Kita selalu berbuat baik. Walaupun uang kantong kita kosong, tapi kita percaya Tuhan akan berikan. Dan kita tidak menyimpang pikiran kita ke sana kemari. Kita berdoa, kita rezeki kepada Tuhan, dan kita lakukan pekerjaan kita dengan setia. Apa kata Tuhan? Buat baik kali perbuatanmu. Jadi perkataan-perkataan di dalam ayat 21 ini sangat luar biasa, saudara. Jadi berkat kepada kita yang melimpah. Baik berkat jasmani, baik berkat rohani, baik berkat materi akan melimpah atas hidup kita. Kalau kita melakukan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kita rukun damai. Kita tidak saling bertentangan. Kita bersatu tujuan. Kita bersatu hati. Kita bersatu untuk maju. Integritas. Jadi dalam pekerjaan kita, walaupun banyak tantangan-tantangan dalam pekerjaan kita, mungkin dari teman kita yang tidak kita inginkan,
Tapi pekerjaan kita lakukan dengan baik. Seumpama kita bertani, ada pun tantangan dari mana saja, kita tetap pelihara tanaman kita. Itulah contoh. Maka Tuhan katakan, engkau sangat baik kali nak perbuatan bertani. Padahal dia kacau baru di antara temannya, gitu kan. Tapi dia mengusahakan bagaimana supaya tanaman ini baik, nanti ada hasilnya banyak. Gitu. Makanya berkat-berkat Tuhan itu mengalir luar biasa. Apa dari pekerjaan itu? Buka kelas ya. Itu luar biasa. Kalau banyak pun tantangan kamu hadapi, mungkin di antara teman sekerja, tapi kalau kita Pak Sejabat mengerjakan dengan baik pekerjaannya di sana, maka orang akan berdatangan untuk menempah pintu besi, pintu terjatuh, begitu ya. Akan dicurahkan Tuhan bersama berkat-berkat itu. Jadi setialah dalam pekerjaan kita supaya kita berhasil dalam hidup kita. Kalau kita setia dalam pekerjaan kita tidak akan merasakan susah seperti. Kantor kita tetap akan penuh. Hati kita tetap gembira, ceria. Itu kalau kita melakukan pekerjaan kita dengan setia. Seperti firman Tuhan tadi katakan, perbuatanmu sangat baik dan buruk. Maka nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu. Mari kita lihat Raja Daud di sini. Pribadi Daud adalah sangat baik dalam semua pekerjaannya, baik pekerjaan kecil sampai kepada pekerjaan yang besar, sangat baik. Integritas menekankan konsistensi pribadi atau juga disebut dengan moral. Daud pergi menjumpai Saul sebagai atasannya, juga tetap pulang ke rumahnya. Inilah disebut diperhadapkan dengan integritas. Integritas adalah sebuah aset dalam sebuah perusahaan. Apa saja integritas Daud yang bisa kita lihat? 1. Setia pada tugas yang dipercayakan. Firman Tuhan kepada para murid supaya kita menjadi domba-domba yang setia, artinya kita tetap setia dalam pekerjaan-pekerjaan kecil seperti Daud, tetap menggembalakan kambing dombanya walaupun hanya 2 atau 3 ekor kambing dombanya, bahkan rela berkorban nyawanya sebagai tanggung jawab. Di dalam Samuel 17 ayat 28, Daud sempat marah ketika Daud ada di medan perang di Israel. Sampai kakaknya berkata, saya tahu kamu berani, tapi jangan-jangan kamu itu juga jahat. Kata pemberani di sini sangat menarik. Kebenaran
Keberanian yang dimaksud adalah keberanian menolak dosa dan tetap mengatakan kebenaran untuk barang yang mahal, kualitasnya pasti bagus. Integritas yang dilakukan adalah setia pada tugas yang dipercayakan. Jadi kita contoh tahu di sini setia pada pekerjaan kita. Kita selalu melakukan kebenaran dalam hidup kita. Kita setia kepada pekerjaan kita. Secara akal pikiran kita sekalipun kita yakin bahwa itu akan berhasil, saudara. Kalau kita ugal-ugalan mengerjakan pekerjaan kita, bagaimanapun tidak akan berhasil. Tapi kalau kita setia dan taat melakukan pekerjaan kita, maka kita berhasil. Setialah melakukan pekerjaan kita. Karena keberhasilan itu apabila kita setia dan taat dan rajin melakukannya, maka kita bisa berhasil. Kita lihat lagi ayat 21 tadi. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi kalau kita setia dalam pekerjaan yang kecil, maka kita diberi Tuhan perkara yang besar, usaha yang besar, saudara. Kalau kita setia untuk melakukan perkara yang kecil. Jadi setiap usaha bisa kita berhasil. Kita dimulai dari perkara yang kecil. Firman Tuhan berkata. Jadi jangan kita memandang perusahaan orang sudah besar. Tapi firman Tuhan mengajari kita dari perkara yang kecil. Kalau kita setia perkara kecil, maka kita akan diberi perkara yang besar, usaha yang besar. Jadi kuncinya adalah setia dan taat dalam melakukan pekerjaan kita. Banyak orang lihat kenapa tidak berhasil. Jadi memang dia belum setia, tidak taat, tidak disiplin, ya. Wajarlah tak berhasil. Apalagi kalau bertani tidak setia, apapun ditanam bisa tidak berhasil. Ya. Jadi firman Tuhan mengajari kita untuk maju, kita harus setia. Baik dalam membina rumah tangga juga demikian, saudara. Kita tidak melihat segala tantangan rintangan dalam rumah tangga.
Tapi kita terus fokus bagaimana supaya maju. Jangan gara-gara perkara kecil kita jadi kacau balau. Tapi mari kita harus berpikir bagaimana supaya maju rumah tangga kita. Itu terus dipikirkan. Jangan gampang sakit hati. Karena sakit hati itu berasal dari ajaran setan. Kalau ajaran setan itu bikin kita emosi, datang emosi kita, bikinnya kita nggak siapkan lagi suami istri gara-gara datang pulang marah kita dibuat, ditunjuk-tunjuk setan itu kepada kita. Oh begitu. Jadi marilah kita setia supaya diberi setia dalam perkara kecil akan diberi perkara yang besar. Inilah firman Tuhan. Bahan renungan kita diberi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi silakan. Shalom. Mengantuk atau udah kelamaan rasanya? Haleluya. Sudah kelamaan rasanya. Haleluya. Setia dalam perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar, saudaraku. Jadi kalau kita mengikuti Yesus juga kita setia ya. Satu firman Tuhan tahu kita lakukan. Ingat selalu ini. Makanya di WA grup GBI Sion saya buat ya. Coba perhatikan firman Tuhan itu selalu setia ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kita selalu percaya pada Yesus ya. Kunci keberhasilan semua percaya pada Yesus. Kunci keberhasilan Yesus dulu kita utamakan. Biarpun setia dalam pekerjaan, belum tentu berhasil kalau tidak setia pada Yesus. Karena Yesus yang sanggup memberikan keberhasilan. Banyak yang setia orang pekerjaan bahkan terlalu setia pun. Dia setia bahkan hari Minggu dia juga bekerja karena terlalu setia kan. Nanti pelanggan saya nggak dapat nggak dapat barang katanya apalah ya mungkin. Tapi belum tentu berhasil. Kalau hanya setia pada pekerjaan tapi setia pada Yesus, maka Tuhan juga memberikan berkat yang berlimpah. Makanya di waktu kita pertemuan ibadah rumah tangga, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi kunci keberhasilan adalah cari dulu kerajaan Allah. Jadi sama suami istri juga Yesus dulu. Kalau Yesus kita utamakan, ya itulah yang memberikan tali pengikat suami istri itu adalah Yesus. Dengan rayuan dengan apapun kadang-kadang bisa nggak mampu kalau bukan Yesus. Yesuslah jadi apa? Jadi pengikat kita. Dasarnya Yesus Kristus. Makanya kalau dasar dalam rumah tangga itu adalah satu membangun rumahnya di atas pasir, satu membangun rumahnya di atas batu. Kalau membangun rumah di atas pasir, ya kalau ada nanti gelombang, pasir itu kalau ada gelombang, ada air yang deras, kalau pasir itu pasti hanyut, saudara. Kalau membangun rumah tangga di atas pasir, maka kalau ada air pasti habis bikinnya. Tapi kalau di atas batu karang yang teguh, di atas batu dasarnya
fondasi rumah kita ini. Coba kalau pas kita bikin ini, kalau datang deras hujan angin langsung hanyut dia, tumbang ini. Tapi kalau kita bikin dasarnya batu yang besar di semen, wah, angin apapun, puting beliung, ombak yang besar, badai topan, apapun bikin, nggak bisa dia hanyut, nggak bisa dia hancur. Nah, demikian juga rumah tangga ini. Kalau kita tak bikin, kalau hanya dengan rayuan pulau Kampai dan rayuan pulau Kelapa, belum tentu kokoh rumah tangga. Tapi kalau bikin Yesus sebagai dasarnya, takut akan Yesus. Ketika suami menampar istrinya, ketika siapa yang menampar anak Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi siapa yang menyakiti hati anak Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Maka jangan sakiti istri, karena istri ini anak Tuhan. Jangan sakiti suami, karena suami ini anak Tuhan. Jadi ada Roh Kudus bekerja seperti itu, maka tidak terjadi perceraian atau perpisahan. Maka harus Yesus sebagai dasar rumah tangga, harus Yesus Kristus. Karena siapa yang menyakiti hati anak Tuhan, ya Tuhan akan bertindak, Tuhan akan menghadap, Tuhan akan menghukum. Jadi jangan sakiti hati anak Tuhan. Amin. Haleluya. Ini saudaraku ya. Jadi itu dasarnya. Jadi semua dasar keberhasilan, kerukunan rumah tangga, kerukunan bertetangga, semua itu dasarnya Yesus. Ini saudara lihat kan ini dinding kita ini karena cucuran air sebelah sana. Kalau bukan karena Tuhan ini sudah berantem kita. Lihat dinding kita ini. Tapi karena Tuhan, biarlah Tuhan akan bertindak. Sebab ini adalah rumah Tuhan. Makanya kita enggak melawan. Ini. Tapi kalau enggak ada anak Tuhan sudah bisa membacok, bunuh. Kan saudara lihat kan ini. Tapi kita tidak. Biarlah Tuhan bertindak kan. Berkat ini dari Tuhan ya. Siapa yang mengambil, siapa yang merusak, Tuhan akan menghukum. Gitu. Jadi gitu ya. Haleluya. Sudah gelisah ya. Haleluya belum? Haleluya. Tuhan tolong. Luar biasa Tuhan kita ya. Marilah kita. Dasar kita selalu Yesus Kristus. Dasar rumah tangga juga Yesus Kristus. Dasar keberhasilan Yesus Kristus. Itu maka Tuhan katakan, cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada Yesus. Belum cari ya. Cari dulu Yesus. Kalau udah Yesus nanti jodoh pun Tuhan berikan anak Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu hitam pun hitam manis. Kalau putih sudah putih bercahaya karena ada cahaya Yesus di sana. Amin. Hitam manis. Makanya ada dulu pendeta kami katakan begini, wah luar biasa. Kereta api hitam, tapi penumpangnya semua pejabat. Iya kan? Nah itu. Jadi kalau istri kita di dalam Tuhan, kita punya hitam manis. Suami yang dalam Tuhan, kita punya hitam manis. Berkat karena ada berkat Tuhan di dalam dirinya. Amin. Maka mari kita selalu Yesus utamakan. Kalau Yesus yang kita utamakan, semuanya damai. Ada damai. Haleluya. Yang masih anak muda cari anak Yesus ya. Bawa ke Tuhan. Kalau dia anak Yesus, mari dulu ke Tuhan. Baru kita nanti menikah. Baru kita diberkati di GBI Sion. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Kita akan lanjutkan perjamuan kudus ya. Haleluya. Lanjutkan perjamuan kudus nanti diserahkan kepada hamba Tuhan seberapapun kita yang hadir di sini, yang ada di rumah, supaya dia juga mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Nanti ada season kedua ibadah kita di tempat ini jam 3. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan berserah perjamuan kudus. Haleluya.